got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, I got 3 old thoughts, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Aulia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bab 2 sub 2 tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi siswa, orang-orang sukses tidak takut gagal, tetapi memahami bahwa perlu untuk belajar dan tumbuh dari kegagalan. Adapun pokok bahasan, di mana pokok bahasan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, norma memiliki 2 makna. 1. Aturan ketentuan yang mengikat warga dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yakni 1. Norma susila. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. 2. Norma sosial. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang menaati tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertingkah laku yang sopan. 3. Norma agama. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. 4. Norma hukum. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPRD di berbagai tingkatan norma. Diperlakukan agar interaksi antara manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi tolong-menolong dalam kebajikan, dan menyayangi norma. Menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci, dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah. Ia ada jauh lebih dahulu dibanding konstitusi atau regulasi. Dalam sebuah norma, sebagai terkadang sangat lokal atau berbaris lokalitas, namun norma terkadang demikian meluas, menjangkau seluruh umat. Manusia melewati batas-batas negara, sifatnya terkadang universal. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari hati nurani manusia, dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang norma menyesuaikan perkembangan zaman, oleh karena itu aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang rigid atau kaku, tetapi terkadang sangat fleksibel. Konstitusi, ganjaran atau reward, dan hukuman, punishment, demikian juga dengan norma. Norma dalam norma yang melanggar akan mendapatkan hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Dan yang menunaikan norma dengan baik, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran, setidaknya berupa pujian, hadiah, dan hukuman.
dalam norma terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial atau kultural, bukan pemberian material ataupun hukum fisik, tetapi berupa hujah karena melaksanakan norma atau gundian, bahkan dijauhi karena melanggar aturan yang telah disepakati. Dalam norma, contoh norma adalah kehidupan sehari-hari adalah peraturan RT. Di dalamnya, cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan penghantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten atau kota. Ada aturan yang lebih sederhana bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menyala keamanan. Ada pula norma yang tidak ditulis seperti antar tetangga harus saling membantu. Jika ada kesulitan antar warga, tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya. Diimbangkan pendidikan seperti sekolah, tempat kita menuntut ilmu. Ada pula aturan, ada banyak pasal-pasal yang tertulis dan aturan main yang tidak tertulis. Dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas yang tidak tertulis, misalnya seperti peserta didik harus saling membantu bila yang kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber materi dari buku, catatan, dan YouTube.